Ya, selamat sore, selamat malam untuk rekan-rekan sahabat BCS Jakarta dan sahabat hati yang gembira dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu kembali walaupun secara online. Dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, baik mereka yang ada di yang menjadi sahabat hati yang gembira maupun BCS Jakarta barangkali ada yang puasa. Saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kalau hari ini teman-teman lagi berbuka puasa ya. Nah, sambil berbuka puasa jangan bengong ya. Jadi silahkan nyalakan IG Live-nya dan dengarkan sharing sore hari ini supaya lewat sharing sore hari ini, lewat acara kita hari ini, Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa dapat insight, masukan-masukan yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Ya, saya percaya semua kita pasti pernah menghadapi ya apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Ya, tema kita sore hari ini adalah bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Ya, saya percaya Anda pasti pernah punya pengalaman berhadapan dengan orang yang menjengkelkan. Ya, kalau ngomong sama dia, barangkali itu membuat hati panas ya, membuat telinga panas, bahkan barangkali pengen nonjok. Nah, kalau hari ini barangkali Anda sedang menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, ya, Anda lagi bingung gimana ini menghadapi orang seperti ini. Apakah perlu dibuang ke laut atau bagaimana? Nah, sore hari ini kita akan membahasnya secara tuntas. Ya, saya ingin sekali supaya lewat apa yang kita bahas sore hari ini teman-teman semua bisa mendapat masukan-masukan yang baik ya, sehingga di bulan puasa ini kita bisa mengontrol emosi kita bersama. Nah, teman-teman, sore hari ini saya tidak sendirian ya, kita akan undang pembicara tamu kita yang pastinya dia punya pengalaman menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Ya, barangkali sudah ya ribuan kali orang-orang yang menjengkelkan yang dia hadapi. Nah, sore hari ini kita akan dengarkan dari narasumber kita, dari Cici kita yang luar biasa. Yuk kita akan sambut dia, Cici Lea. Mana ini Cici Lea? Kok nggak nongol-nongol? Ya. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom chat ya. Kami akan berusaha menjawab apa yang rekan-rekan tanyakan ya. Silakan teman-teman mengisinya di kolom chat andai kata ada pertanyaan selama kita diskusi pada sore hari ini. Ya, jadi jangan sungkan untuk menuliskannya. Saya tunggu Cik Lea kok belum masuk ya. Dia lagi jalan-jalan kemana ya? Oh, jangan-jangan lagi buka puasa juga ini. Mana ini cici kita ini? Iya, oke teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara kita Hati yang Gembira. Ya, selamat malam untuk sahabat BCS Jakarta dan selamat malam untuk sahabat hati yang gembira dimanapun Anda berada. Ya, sore hari ini teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas satu tema, bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Nah, saya percaya ini bukan saja menjadi pergumulan satu dua orang, tetapi setiap kita pasti pernah menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, ya. Kalau ketemu dia, kalau ngobrol sama dia, wah itu bikin emosi ya, bikin telinga panas ya, bikin mata merah dan mungkin pengen mukul gitu kan ya. Nah, gimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Ya, sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani Cici Lea. Tapi kok belum nongol ini Cici Lea ya? Halo, Cici Lea.
Oke. Mana ini Cilia? Oke rekan-rekan, selamat malam. Nah, ini dia. Dari mana saja, Ci? Aduh, Dari saya tadi tunggu. saya juga Dari saya tadi juga udah masuk dari kemana? tadi. Oh, sudah masuk dari tadi. Wah, saya berarti terlalu heboh ngomongnya ya. Nah, oke teman-teman, inilah narasumber kita sore hari ini, Cici Lea, dan hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita membahas satu tema yang relevan dengan kehidupan kita, menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Nah, kalau boleh tahu, Cik Lea, apa sih Iya, definisi menjengkelkan itu? Kalau dari Cik Lea apa? Menjengkelkan itu kayak apa sih? Orang yang menjengkelkan itu kayak apa? ya kalau menurut saya sih mungkin orang yang selama ini suka mengganggu saya, mengganggu hati saya, atau Waduh. mungkin kadang-kadang dia nggak dengar atau dia nggak bisa mengerti. Oh, oke. Kita udah ngobrol Terus apa tapi tidak bisa mengerti. nggak nyambung gitu ya kira-kira ya? Nyambung ya, bikin kesel Nggak nyambung, rasanya. bikin kesel gitu kan ya. Oke, oke. Apalagi definisi yang mungkin bisa Lea gambarkan. Orang yang menjengkelkan itu kayak apa selain itu? Ya kalau diajak ngomong nggak nyambung, bikin kesel, bikin emosi, apalagi? Ya mungkin orang yang udah rasanya udah jadi batu banget ya, kayaknya susah diajak ngomong gitu ya. Oke, oke, oke. Ya susah diajak ngomong, barangkali juga susah dikasih masukan, begitu kan ya? Bisa. Nah, iya, iya. Tadi saya memberikan definisi, Lea, apa itu orang yang menjengkelkan? Seperti apa orang yang menjengkelkan ya? Orang yang menjengkelkan itu orang yang menyebalkan. Ya, yang membuat ya hati itu jadi panas ketika ngobrol sama dia. Telinga ini jadi merah gitu kan ya, mata jadi merah, pengen nonjok. Nah, itu orang-orang yang menjengkelkan. Nah, kalau boleh tahu, Lea pernah menghadapi atau berjumpa ya, bersinggungan dengan orang-orang yang menjengkelkan ini di mana saja? Banyak ya, terutama mungkin kalau sekarang di tempat pekerjaan. Di tempat pekerjaan. Banyak atau sedikit? Lea. Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan banyak yang menjengkelkan ya. Itu ya. Oke. Bagaimana cara Lea menghadapi orang-orang yang menjengkelkan ini? Ya, pastinya kan ya nggak mungkin orang-orang ini dibuang ke laut gitu kan ya. Ya kan nggak mungkin. Nah, bagaimana Lea menghadapi orang-orang yang menjengkelkan? Biasanya dari pengalaman Lea. Ya kalau saya sih waktu ketemu dengan mereka, pasti rasanya kesel ya pada saat itu. Dan rasanya pengen. Oke, ini suara saya katanya. Iya. Ya, bentar ya. Kalau begitu dengaran suara saya? Kalau di tempat saya bagus, nggak tahu di tempat rekan-rekan. Mungkin ada apa TV yang menyala atau apa? Oke. Masih feedback? Apakah masih feedback rekan-rekan? Untuk suara Cik Lea masih feedback? Oke. Silahkan ditanggapi. Oke. Kita sambung sambil kita tunggu ya Lea. Ya, kembali lagi pertanyaan. Apa yang biasa Lea lakukan waktu berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan? Nah kalau saya sih pada saat itu rasanya pengennya melakukan sesuatu apa ya yang harus saya lakukan untuk dia. Dan saya rasanya pada saat itu pengen bikin pengen langsung marahin dia gitu sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk tidak demikian. Karena ini kan kita di dalam ranah pekerjaan pasti ya. Dan apa yang saya biasa lakukan adalah saya biasanya berusaha untuk bisa mengerti dia.
Pertama-tama sih pasti yang saya lakukan adalah saya atur hati saya dulu. Saya atur hati, saya berusaha untuk bisa tenang, gitu ya. Jadi tidak emosi pada saat dia menjengkelkan itu, gitu kan. Kemudian saya berusaha untuk cari tahu sih kenapa ini orang bisa menjengkelkan, gitu ya. Mungkin dari latar belakang dia, gitu ya. Mungkin orang ini, ya saya mungkin tidak tahu, gitu ya. Saya coba telusuri, saya coba cari tahu, atau mungkin saya mengingat nih sebelumnya apa yang dia lakukan, gitu ya. Dan lalu saya berusaha mengerti dia. Kemudian kalau udah berusaha mengerti, sama orangnya begini nih. Oh mungkin dia nggak dapat sesuatu dari saya, begini nih, makanya dia menjadi orang yang seperti itu. Atau dan kemudian mungkin cari waktu, atau mungkin saya pikirkan saya mau ngomong apa sih sama dia. Saya cari kesempatan untuk bisa bicara sama dia. Dan kemudian kalau emang orangnya masih susah diajak ngomong, ya saya akan abaikan, nggak mau pikirin lagi gitu. Nah mungkin seperti itu kali ya Pak ya, yang saya lakukan selama ini untuk bisa menjangkau atau berusaha. Karena ini rekan kerja. Kalau emang ini memang bukan rekan kerja dan saya nggak berhubungan dengan dia, mungkin tidak akan pusing dengan hal itu. Kemudian saya akan berusaha. Ya sudah, gue pikirin ngapain begitu. Nah, oke. Tadi kan Cilia bilang bahwa orang itu bisa menjengkelkan, salah satunya karena mungkin kita melakukan sebuah kesalahan, ya kan? Sehingga dia mungkin membalas, ya, dengan perkataannya, dengan omongannya, supaya kita ini panas, supaya kita ini marah. Nah, selain daripada kesalahan yang kita lakukan, apakah Cilia juga melihat bahwa ada hal-hal lain yang punya pengaruh sehingga orang itu punya sikap yang menjengkelkan? Karena begini, Cilia, saya pernah ketemu dengan orang yang tiap kali orang ketemu dia itu orang jengkelnya setengah mati, gitu kan? Temennya dia yang paling sabar menurut saya sampai ngomong begini sama saya, aku pengen nonjok dia loh. Orang yang paling sabar loh. Saya sampai kaget, ya. Nah, ini bukan cuma 1-2 orang, tapi lebih dari 2 orang bahkan, gitu kan ya. Dia bilang, aku kalau ngomong sama dia, rasanya pengen tak tonjok loh, gitu kan ya. Nah, ini saking jengkelnya kan ya. Nah, kalau cuma 1 orang saya bisa maklum, mungkin dia lagi sensi, gitu kan ya. Lagi lagi kurang baik, gitu kan ya. Tetapi yang ngomong itu banyak orang. Nah, pastinya kan bukan karena si orang yang menjengkelkan lagi sakit hati sama semua orang itu ya, barangkali. Adakah faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi? Kalau menurut Cilia bagaimana? Kalau menurut saya selama yang beberapa orang ini ya, memang kadang ada juga yang sampai seperti itu. Dan bisa jadi orang ini mempunyai latar belakang sesuatu yang memang membawa dia menjadi seperti itu. Baik dia itu di keluarganya kah, ya, atau mungkin di lingkungannya yang membawa dia mempunyai pengalaman atau masa lalu yang pahit. Sehingga konkretnya seperti apa? Kira-kira konkretnya seperti apa? Kenapa sorry? Konkretnya seperti apa kira-kira? Konkretnya mungkin mereka punya pengalaman yang mungkin selama ini mungkin mereka nggak diterima, mungkin mereka nggak bisa didengar oleh orang lain. Mungkin ini jadi sebuah cara dia juga untuk bisa berusaha untuk bisa mencari pengalaman, mencari untuk bisa mendapatkan perhatian dari kita, itu juga bisa jadi. Oke. Iya sih,
pengalaman keluarga, pengalaman masa lalu itu punya peran penting. Betul, saya setuju sekali dengan statement dari Cik Lea ya. Karena saya lihat begini ya, misalkan anak itu dibesarkan di dalam kondisi keluarga yang katakan serba dia itu dicukupi gitu kan ya. Bahkan di rumah itu dia itu jadi bos kecil dari sejak dia itu kecil gitu kan ya. Misalkan apapun dilayani sama mbaknya gitu kan ya, dan segala sesuatu mungkin dia dapatkan dengan cara berteriak ya, misalkan mbak sepatu, Iya. mbak makan. Nah, akhirnya ketika dia berhubungan dengan orang lain ya, dia Itu kembali menjadi menjengkelkan orang. ya, jadi bos kecil tadi ya, begitu ya kira-kira ya Cik Lea ya. Ada apa lagi Cik Lea? Misalkan contoh-contoh apa lagi sehingga orang itu bisa terlahir ya menjengkelkan bagi orang-orang lain. Apalagi Cik Lea yang Cik Lea bisa bagikan ke kita? Ya, latar belakang keluarga memang sangat mendukung sih ya. Mungkin juga sesuatu yang memang orang yang menjengkelkan ini juga ada sesuatu pengalaman yang tidak mengenakan selama kehidupan dia gitu. Jadi makanya kalau saya sendiri ya saya merasa kadang-kadang saya berusaha mengerti dia. Kenapa sih dia seperti ini? Yang tadi contoh-contoh yang diberikan sama Pak Edi juga sebenarnya adalah contoh-contoh yang baik gitu ya. Sehingga membawa orang ini menjadi seperti itu. Coba Cik Lea pakai earphone mungkin lebih better. Pakai earphone-nya lebih better kali. Oke. Iya ya, suara saya double ya. Mungkin pakai earphone lebih better. Sulit ya. Ada nggak suara lain selain earphone yang dipakai? Harus dimatikan. Jangan sampai suaranya dua. Jadi cuma suara earphone yang kita pakai aja yang kita dengar. Masih tebel ya. Oke. Thank you buat rekan-rekan yang memberikan masukan ya berkaitan dengan suara kita yang feedback gitu kan ya. Oke, thank you untuk buat teman-teman yang juga lagi bergabung dengan acara Hati yang Gembira, dan selamat malam ya. Saya ulangi lagi bahwa malam hari ini tema kita adalah bagaimana menghadapi orang yang sulit. Karena pastinya teman-teman menjengkelkan ya. Karena pastinya rekan-rekan kita pernah menghadapi orang-orang yang menjengkelkan di lingkungan kita. Ya, oke. Itu earphone kabel bukan, Cik Lea, yang kamu pakai itu? Ada kabelnya enggak? Iya, ada kabel. Oke. Itu oke. Tapi masih feedback ya, Pak ya. Tapi di tempat saya enggak sih. Tapi oke deh, kita lanjut aja deh ya. Oke. Nggak tahu nih kenapa ya. Padahal tadi latihannya tidak feedback ya. Kenapa jadi feedback ya? Oke. Iya. Ya, oke. Cilea, kita kembali lagi ya ke pokok bahasan kita. Sorry banget teman-teman kalau mungkin Anda mendengarkannya butuh konsentrasi lebih, gitu kan ya. Iya, sorry banget. Konsentrasi. Ya, thank you buat teman-teman yang memberi masukan. Dan sambil berbuka puasa, sambil makan makanan yang manis supaya tubuh kembali fit, nah kita akan lanjutkan pokok bahasan kita. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau memberi masukan, gitu kan ya, silahkan rekan-rekan tulis di kolom komen ya. Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, jangan sungkan, jangan malu, silakan Anda tulis di kolom komentar ya, di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan Anda, dan kami akan berusaha menjawab pertanyaan rekan-rekan semua ya. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Kita malam hari ini membahas satu tema, bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Ya kok malah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Oke. Diulangi lagi bisa ya.
Oke, selamat malam rekan-rekan semua, sahabat hati yang gembira dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama di acara kita, Hati yang Gembira. Dan malam hari ini, seperti yang sudah saya katakan, kita membahas satu tema, yaitu bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Karena pastinya rekan-rekan kita berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Ya, tidak semua orang itu baik, ya. Tidak semua orang itu menyenangkan bagi kita. Ada orang-orang tertentu yang seringkali membuat kita jengkel, ada orang-orang tertentu yang seringkali membuat kita marah. Nah, sore hari ini rekan-rekan kita sedang membahas tema ini, supaya ketika Anda menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, Anda bisa bersikap dengan tepat. Nah, oke. Kita sudah sambung dengan Cik Lea, kita lanjutkan. Nah, oke Cik Lea. Tadi kita sudah bahas tentang latar belakang ya, bahwa ternyata orang itu bisa menjengkelkan karena dilatar belakangi barangkali keluarga. Ya, pola asuh gitu kan ya. Dan barangkali seperti yang Cik Lea tadi katakan, mungkin dia juga kurang penghargaan gitu kan ya, nggak punya teman, sehingga ada orang yang karena dia nggak punya teman, nggak banyak teman, dia itu kurang tahu bagaimana memperlakukan teman ya, bagaimana berteman dengan baik. Nah, itu yang saya lihat juga, gitu kan ya. Nah, oke, Cik Lea, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini apa yang perlu kita lakukan, Cik Lea? Ya, hal yang pertama menurut apa, Cik Lea? Kalau kita punya teman kita ini kelihatannya karena latar belakang keluarga ini. Nah, biasanya Cik Lea yang Cik Lea lakukan apa? Kalau Anda melihat bahwa dia bisa jadi kayak gini karena latar belakang keluarga. Kalau saya sendiri berusaha untuk dekati dia. Saya berusaha untuk mendengarkan, mencari tahu, dan berbicara sama dia. Oke. Nah, ini biasa saya lakukan itu. Dan kalau misalnya ada rekan kerja punya masalah dengan keluarga, dan saya berusaha untuk menjadi teman lah bagi dia. Memang agak sulit sih kadang-kadang kalau orang yang menjengkelkan ini membuat saya juga jengkel juga ketika mendengarnya. Karena kadang-kadang apa yang dia alami sebenarnya bagi saya ini sesuatu yang nggak perlu dilakukan gitu. Nggak perlu dia alami gitu kan, tapi dari diri saya berusaha untuk dengerin dia, mengertiin dia. Nah, itu yang saya lakukan sih biasanya. Nah, kalau gini gimana, Cik Lea? Kalau ada orang kan gini, ada orang yang gampang dikasih masukan ya. Dia sangat terbuka, welcome dengan masukan. Jadi ketika Cik Lea barangkali bicara gitu kan ya, kamu sebaiknya begini, begitu gitu kan ya, dia dengar. Tapi ada juga loh orang yang ya dia nggak merasa bahwa apa yang Cik Lea katakan itu benar. Bagi dia, ya dirinya yang paling benar. Nah, kalau menghadapi orang yang menjengkelkan kayak gini, gimana, Cik Lea? Oh, pokoknya yang paling benar pada saat itu saya cuma dengerin aja dari orang-orang yang menjengkelkan itu. Oke. Berarti dia tidak mau mendapatkan saran atau pesan dari saya. Jadi saya berusaha untuk dengerin. Mendengarkan apa yang menjadi masalah dia di dalam keluarga, dan saya tanya hal itu. Jadi kalau orang ini bisa diajak bicara ya. Kalau nggak bisa? Nah, kalau nggak bisa ya saya berusaha untuk ya udah. Oke, iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berusaha dulu untuk berbicara kepada dia, memberi masukan kepada dia, ya sejauh mana dia mau menerima atau tidak, ya kita tidak punya kuasa atas itu, ya. Jadi kalau dia tidak mau ya sudah, gitu ya Cik Lea kira-kira ya. Nah,
Cilea begini. Ada kalanya kan orang itu kalau dia menjengkelkan orang lain, kita masih gampang ya untuk masih bisa mendekati dia ya. Nah, masalahnya seringkali kalau yang dibuat jengkel itu kita. Gitu kan ya. Kalau orang lain, kita barangkali gampang deketin dia. Nah, kalau yang dibuat jengkel berulang-ulang itu kita, gitu kan ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan orang-orang seperti ini? Setelah dia barangkali kita ajak omong, juga nggak bisa. Terus gimana dong? Ya kalau dari saya cuma berusaha dari diri saya, udahlah emang dia orangnya begitu. Dan saya untuk berusaha ngertiin aja. Saya coba ajak bicara nggak mau, ya udah nggak bisa. Oke. Gitu kan. Ya saya abaikan aja, tapi dari diri saya kan kesel dong. Ngadepin orang seperti ini. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya ampunin dia, saya nggak mau pusing lagi dengan apa yang menjadi perilaku dia kepada saya, kata-kata dia kepada saya, dan saya berusaha damai diri saya, tenangin diri saya, dan terima dia emang orangnya begini gitu. Tapi kalau emang dia teman saya tadinya, saya tidak akan bisa berteman lagi. Berusaha nggak ada di lingkaran yang memang ada lingkaran saya yang dekat itu. Dan otomatis akan terpental lebih jauh gitu. Oke. Iya. Wah, ini ada komentar nih. Saya punya teman persis seperti itu. Nah, ini yang komentar namanya Yeti. Tering. Yeti, gimana kamu menghadapi temanmu yang kayak gitu? Ya, apa yang kamu lakukan, Yeti? Coba kamu sharingkan di bawah, ya. Sambil kita lanjutkan pembicaraan kita, kamu kasih komentar. Gimana kamu menghadapi teman yang menjengkelkan itu? Dari caramu, dari metodemu menyelesaikannya. Bagaimana, Yeti? Setiap orang beda-beda ya metodenya ya. Iya. Tadi Cilea bilang bahwa ya kita berusaha bicara, tetapi kalau sudah dan dia tidak mau mendengar, gitu kan ya, ya barangkali saya akan mengeluarkan dari istilahnya lingkaran dalam pertemanan kita, gitu ya. Jadi artinya kalau dulunya dekat, ya barangkali sekarang ini agak mulai kurang dekat, agak saya jauhi. Apakah begitu, Cilea? Saya nggak berusaha menjauhkan dia, tapi tanpa sadar itu ada di luar lingkaran yang tadinya lebih dekat. Ya. Oke. Nah, seringkali kan begini kan ya, Cilea ya. Ada orang beranggapan gini loh. Ketika orang lain itu menyakiti kita, melukai kita, atau membuat kita jengkel, ya. Nah, tentunya di semua keyakinan, di semua agama kan bilang bahwa ya kita ini harus mengampuni musuh-musuh kita. Gitu kan ya? Gitu kan ya? Bahkan ada yang nats kitab suci yang bilang bahwa kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Ya, orang-orang yang melukai hati kita. Gitu kan ya? Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Cilea. Apakah itu berarti kalau kita mengampuni ya, apakah itu berarti saya harus menerima dia dan tetap menjadikan dia sebagai sahabat dekat saya, ya seperti tidak ada apa-apa? Apakah seperti itu arti pengampunan itu? Atau gimana menurut Cilea? Kalau menurut saya mengampuni itu bukan berarti lupakan apa yang sudah dia perbuat pada saya. Oke. Jadi tetap saya bisa ngampunin. Tapi bukan berarti saya melupakan perbuatan itu. Ya. Tapi otomatis kita perlu melindungi diri supaya tidak diapa-apain dia, tidak dilukain dia. Dan waktu kita mau mengampuni dia itu kan bukan berarti harus jadi teman dekat gitu kan.
dan tidak benci dia lagi, kan nggak harus. Dan tapi karena ada otomatis ada batasnya. Oke, ya. Oke, menarik jawaban Cik Lea tadi. Tadi Cik Lea bilang bahwa ya mengampuni itu tidak berarti melupakan. Ya, betul sekali. Saya setuju. Ya, teman-teman sahabat BCS dan sahabat hati yang gembira dimanapun kita berada, ya seperti yang dikatakan oleh Cik Lea, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Ya, kita ini tidak amnesia. Ya, jadi tidak ingat semua peristiwa yang menyakitkan itu, enggak, ya. Tentunya kita ingat semua hal-hal yang melukai kita. Hal-hal yang menyakiti hati kita tentunya ingat, gitu kan ya. Nah, mengampuni itu berarti, ya, kalau saya ibaratkan begini loh. Kalau tangan saya luka, gitu kan ya, pasti saya ingat dong, ini luka karena apa? Oh, ini luka karena saya jatuh, gitu kan ya. Nah, tetapi luka itu kini sembuh. Artinya waktu saya ingat luka itu, saya tidak lagi sakit. Ya, saya tidak lagi terasa sakit. Nah, itulah mengampuni. Tetapi saya tidak melupakan ya peristiwa kejadian mengapa luka-luka ini terjadi. Ya, jadi benar. Betul yang dikatakan Cik Lea tadi bahwa kita tidak mungkin melupakan, teman-teman. Kita ingat peristiwanya. Nah, yang perlu kita lakukan, teman-teman, seperti yang dikatakan Cik Lea tadi adalah, ya, kita perlu juga melindungi diri kita. Ya, barangkali dengan cara, ya tidak bisa lagi sedekat dulu. Gitu kan ya. Tidak lagi sedekat dulu, mulai ada jarak, ada batas. Kira-kira begitu ya, Cik Lea? Atau ada tambahan lain, Cik Lea? Ada tambahan lain? Benar, tepat sekali apa yang dikatakan Pak Edi. Nah, ini si Yeti jawab ini, wah menarik sekali ya. Setelah saya mempelajari kelakuannya, saya berusaha tetap berpikir positif, mencoba memperlihatkan perilaku yang seharusnya. Mencoba berpikir positif. Wow, ini luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Yeti yang memberikan jawaban ya. Ya, tetap berpikir positif. Ya, saya jadi ingat ya. Kata-kata Mahatma Gandhi. Orang itu tidak bisa melukai engkau, ya, kecuali engkau mengizinkannya. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita sakit hati, ada peran kita juga. Ya, kita mengizinkan orang lain untuk menyakiti hati kita. Ya. Nah, itu sebabnya jangan terlalu sensitif, teman-teman ya. Kalau kita ini terlalu sensitif, sedikit-sedikit luka, waduh. Ya, kita bisa waduh, bisa sakit hati seumur hidup gitu kan ya. Jangan terlalu sensitif ya. Berpikir positif, mencoba memperlihatkan perilaku yang seharusnya. Jadi memberikan perilaku yang berkebalikan ya, kira-kira begitu ya. Thank you untuk Yeti untuk jawabannya. Oke, kita lanjut, Cik Lea. Ada masukan apa lagi, Cik Lea? Bagaimana menghadapi orang-orang yang menjengkelkan ini? Ya, tadi diajak bicara, ya kalau sudah tidak bisa diajak bicara ya sudah. Ya kan? Terus apa lagi, Cik Lea? Ada masukan apa? Saya punya saya tadi udah catat ya. Nah. Saya punya A, B, C, D. Yang A-nya itu saya bilang atur hati saya. Oke. Untuk bisa dari diri saya bisa mengampuni atau bisa bagaimana membuat saya damai dan sebagainya. Dua B itu saya berusaha mengerti dia, latar belakang dia, bagaimana dia seperti itu. Kemudian C-nya saya cari waktu, cari kata-kata yang baik untuk bisa berbicara kepada dia. D-nya diabaikan. Jika memang dia itu sudah gak bisa diajak ngomong. Oh ya.
serahkan ke iblis kali ya. Ya, ya. Oke, waduh, luar biasa sekali ya. Yang pertama tadi, sahabat hati yang gembira dan sahabat BCS Jakarta, kalau sedang menghadapi orang yang menjengkelkan, atur hati. Ya, seperti nasihat Yeti tadi, tetap berpikir positif. Ya, benar, jangan terus-menerus hatimu dibuat sakit hati ya, jangan terlalu sensitif ya, cepat-cepat sensitif, jangan terlalu. Yang kedua, yang tadi Cik Lea katakan adalah cobalah berpikir ya, kenapa kok dia bisa begitu? Orang-orang seperti ini betul ya Cik Lea, perlu ditolong ya. Itu ya. Iya sih. Kalau semua orang ngejauhin dia, enggak mau deket sama dia, kasihan loh. Gitu kan ya. Perlu ditolong. Nah, untuk bisa menolong kita perlu tahu latar belakangnya. Betul Cik Lea. Yang ketiga tadi apa Cik Lea? Dari kata-kata. Oh iya, cari waktu kata-kata dan ajak dia bicara. Barangkali sambil makan teman-teman. Ya, nah, itu tepat. Saya tadi mau ngomong itu. Ya, itu cara saya untuk menghadapi kalau lagi nyelesain masalah teman-teman ya, saya seringkali ajak makan orang, gitu kan ya. Oke, dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir tadi luar biasa statement terakhir Cik Lea ya. Kalau memang sudah nggak bisa diajak bicara, ya sudah abaikan. Ya, abaikan. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi betul 3 hal yang di depan tadi harus kita lakukan dulu teman-teman ya. Kita harus lakukan, kita harus coba dia, tolong dia, supaya ya kita berharap dia berubah, gitu kan ya. Kita berharap dia ini bisa disenangi oleh banyak orang. Oke Cik Lea, mungkin itu saja pertemuan kita malam hari ini, karena waktu juga terbatas, gitu kan ya. Tapi saya say thank you untuk kehadiran Cik Lea di sore hari ini di acara kita Hati yang Gembira. Dan saya berdoa supaya teman-teman, sahabat BCS Jakarta dan sahabat Hati yang Gembira, hari ini hati Anda semakin gembira karena Anda tahu bagaimana harus menghadapi orang-orang yang menjengkelkan itu ya. Kita hari ini ditemani oleh narasumber kita Cik Lea, dan saya say thank you untuk Cik Lea yang sudah menemani. Ke pendengar Hati yang Gembira dan sahabat BCS, silakan. Ada yang ingin disampaikan Cik Lea? Yang ingin saya halo. Ya, masuk. Ya, kata terakhir apa? Kata-katanya keputus. Ada yang ingin disampaikan kepada sahabat BCS dan sahabat Hati yang Gembira sebelum kita pisah? Oke, teman-teman. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana mengatasi orang-orang yang menjengkelkan. Tapi kadang-kadang jangan-jangan kita adalah orang yang menjengkelkan. Jadi kalau sampai seperti itu, ayo berubah dan datangin orang yang mungkin kita sudah membuat dia menjengkelkan. Jadi kalau ada yang menjengkelkan kita pun berusaha untuk memaafkan dia. Jadi semangat supaya dapat hati yang gembira ya. Oke, thank you Cik Lea buat statement terakhirnya. Nah, teman-teman yang baru saja mengisi ada pertanyaan. Nah, karena kita ini dibatasi oleh waktu, teman-teman, ya Anda bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar kehidupan apapun deh, gitu kan ya, di kolom komentar setelah. Dan kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan, ya. Kita nggak bisa jawab semua pertanyaan karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, sekali lagi, ya saya say sorry karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tetapi kita akan usahakan untuk tetap bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan di lain waktu ya. Tuliskan pertanyaan Anda, komentar Anda, masukan Anda, kita siap mendengar. Oke rekan-rekan, terima kasih buat kebersamaan kita di hari ini untuk Cik Lea dan juga untuk sahabat Hati yang Gembira dan sahabat BCS Jakarta ya.
Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Dan biarlah kita lewat bulan puasa, bulan yang istimewa ini, kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kita jangan lupa bahwa setiap Sabtu kita punya acara Hati yang Gembira. Kita akan tunggu rekan-rekan di minggu berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai ketemu rekan-rekan. Cilea, thank you. Ya, sampai ketemu ya. Oke.